pagi Bapak Ibu dan anak-anak semua. Mari sekarang kita belajar tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca pada pembelajaran 3. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup anak-anak, kita belajar tentang cuaca, tapi kita belajarnya tidak hanya cuaca saja, kita belajar matematika juga, yaitu tentang pecahan. Nah, dalam hal ini nanti kita mempunyai tujuan yang ingin kita capai, antara lain 1. Dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. Kedua, dengan benda konkret, siswa dapat membandingkan 2 pecahan yang berpembilang sama dengan benar. Yang ketiga, dengan menari, siswa dapat mengidentifikasi dan memeragakan gerak cepat, lambat kepala sesuai iringan musik dengan tepat. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini sudah ada pada buku tema 5, yaitu dimulai dari halaman 72 sampai selanjutnya. Nanti tugas anak-anak yaitu mempelajari tentang pecahan, perbandingan bilangan pecahan yang berpembilang sama. Maaf Ibu, lepas biar jelas ya anak-anak ya. Memang kita harus selalu meningkatkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, ya, selalu rajin cuci tangan dan jaga jarak. Tetapi karena Bu Guru mau menjelaskan, maka masker saya lepas. Jadi kita nanti anak-anak punya tugas itu tadi ya, matematika dan juga yang lain. Tugasnya macam-macam, nanti ada tugas. Nah, di sini Bu Endah mau menjelaskan tentang pecahan yang berpembilang sama. Kalian juga sudah melihat dan mempelajari di buku. Pecahan itu bagaimana? Oh, pecahan itu bilangan yang pembagi, ada pembaginya. Yang atas namanya apa? Pembilang. Betul, namanya pembilang. Sedangkan yang bawah, bilangan yang bawah namanya penyebut. Nah, ini kita membandingkan bilangan yang berpembilang sama dengan menggunakan gambar itu agar lebih jelas, ya. Nah, anak ini lihat, kita punya gambar. Kalau di situ dikatakan coklat, ya, kue coklat dan kue vanila. Yang sebelah kiri kue coklat, yang sebelah kanan kue vanila kalau pada buku, ya. Kemudian kita lihat ini 1, tapi dibagi 2, maka disebut 1/2 yang bagian terakhir ini, yang di akhir 1/2. Kemudian yang vanila ini 1 dibagi menjadi 4 bagian yang sama, 1, 2, 3, 4. Berarti yang di akhir disebut 1/4. Coba anak-anak kalian bandingkan
besar yang mana? Kalau dari gambar kita lihat bisa ya, besar yang mana? Yang 1/2 atau yang 1/4? Nah, kita tutup yang ini. Nah, kalian bisa melihat kan anak-anak bahwa 1/2 dan 1/4 itu besar yang mana? Kalian tentu tahu yang besar adalah yang 1/2. Nah, kemudian bagaimana cara membuat tanda besar dan kecil? Kalau ini tanda ini disebut lebih besar. Bilangan yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Ini lebih besar. Sedangkan kalau begini lebih kecil. Jadi misalkan bilangan ini lebih kecil dari bilangan ini. Nah, seperti ini anak-anak. Tadi yang besar yang mana? Oh, yang besar yang ini. Berarti ini yang dimakan. Oh, ini dimakan namanya, dimakan. Hah? Dimakan ya, dimakan. Kalau ini cucuk, dicucuk kecil. Nah, ini dia. Ini yang besar, berarti ini tandanya begini. Nah, begitu pula dengan yang nomor 2 ini. Gambar nomor 2. Ini berapa? Oh, 1 dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Yang ini 1, 2, 3. 1 dibagi 3. Jadi 1/3. Nah, kalian bisa lihat juga, ditutup lagi. Tutup lagi. Besarnya mana anak-anak? Kita lihat kok besar yang ini. Oh, berarti yang dimakan yang ini. Ini saya makan. Nah, makanya ini yang besar. Begitu. Nah, kemudian kita lihat ini berbilang sama tapi satu mudah. Nah, sekarang kalau yang pembilangnya tidak bilangan 1. Nah, ini lihat seperti ini contohnya. Ya, ini dibagi berapa anak? 1 dibagi 1, 2, 3, 4. Dibagi 4. Tetapi yang dihasil ada 2. Maka 2/4. Sedangkan yang ini 1 dibagi 3, 1, 2, 3. Tetapi yang dihasil 2. Berarti 2/4. 2/3. Ya, 2/3 dibagi 3. 1, 2, 3. 2/3. Nah, sekarang kita tutup coba anak-anak. Kita tutup. Nah, kira-kira besar yang mana anak-anak? Kalau kita tutup seperti ini, tentu saja besar yang ini ya. Mana ya? Kita lihat ya. Oh, besar yang ini, Bu. Nah, berarti yang kita makan yang ini. Nah, itu kalau menggunakan gambar anak-anak. Tetapi kalau menggunakan gambar, kita gambar terus habis bukunya ya. Nah, kita punya cara yang tidak menggunakan gambar. Ini lihat anak-anak. Contohnya 1/2, 1/4 dengan menggunakan perkalian silang. Nah, ini misalnya 1 kali 4 berapa anak? Oh, 4. Terus 1 kali 2 berapa anak-anak? 2. Nah, kita lihat 4 dan 2 itu besar yang mana? Oh, besar 4, Bu. Berarti kita makan yang 4. Loh, tandanya benarkah anak-anak? Sama kan? Nah, ini yang sekarang yang paling bawah, Bu, coba yang paling bawah. Ya, 2/4 dengan 2/3. Nah, kita akan silang. 2 kali 3 berapa? 6, betul, 6. Terus 2 kali 4 berapa? 8, betul, 8. Nah, kita lihat 6 dengan 8 besar yang mana? Besar yang 8, Bu. Benar, yang 8 yang besar. Berarti yang kita makan yang 8. Oh, berarti ini yang besar. Samakah? Oh, sama. Nah, ini menggunakan gambar. Kalau gambar terus tentu saja akan penuh bukunya. Maka dengan menggunakan silang, ini dioret-oretan saja anak-anak ya. Yang ini dioret-oretan. Ini juga di buku oret-oret.
Nah, anak-anak, itu kita belajar matematika. Nah, sekarang gini anak-anak, coba kita rasakan sekarang itu ya, suasananya seperti apa. Nah, kita kalau belajar suasana sekarang ini menyangkut dengan cuaca. Ya toh anak-anak? Nah, cuaca kalian juga sudah belajar. Ada cuaca sama saja, ya. Ada cuaca mendung, cuaca apalagi cerah dan sebagainya. Ya toh anak-anak? Nah, sekarang pada saat ini itu cuacanya berubah-ubah ya anak-anak. Sangat cepat berubahnya. Maka disebut apa anak-anak? Tentu anak-anak sudah tahu. Cuaca ekstrem, ya toh? Nah, cuaca ekstrem itu menyebabkan apa? Perubahan cuaca yang sangat cepat itu menyebabkan orang-orang atau manusia-manusia itu bisa sakit. Terutama apa anak-anak? Tentu saja kalian tahu. Penyakit flu. Nah, kita kalau misalkan cuacanya seperti ini, habis panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas lagi hujan. Nah, itu menyebabkan kita sakit kalau imun kita tidak kuat. Maka dari itu anak-anak harus menjaga imun supaya apa? Supaya tidak mudah sakit, ya. Nah, perubahan cuaca itu menyebabkan penyakit. Tetapi kita bisa menjaga. Contohnya, kalau pas cuaca panas, ya toh? Nah, kita ya jangan bermain panas-panasan. Kalau cuaca dingin, ya kita misalkan minum, makan yang anget-anget. Tetapi kalau cuaca panas pun jangan langsung minum es. Kalau minum es, sering minum es ya sama saja kita bisa sakit. Maka dari itu kita kalau misalkan cuaca seperti ini ya harus jaga imun. Cuaca itu bisa berubah kapan saja. Pada saat kapan saja itu bisa berubah. Detik ini panas, tiba-tiba hujan. Hujan deras, tiba-tiba hujannya hilang, panas lagi. Nah, itu yang disebut cuaca ekstrem. Ya, perubahan cuaca yang sangat cepat. Bukan pancaroba. Kalau pancaroba itu peralihan anak-anak. Peralihan dari hujan ke kemarau atau dari kemarau ke penghujan, itu namanya pancaroba. Sedangkan kalau yang cepat, terlalu cepat, misalkan habis panas hujan, habis hujan panas, itu namanya cuaca ekstrem. Nah, anak-anak bisa belajar pada buku tema 5 tentang cuaca. Nanti dipelajari dan kalian dapat tugas. Kemudian anak-anak, kita selain menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi atau menjaga imun, itu kita dengan cara olahraga. Nah, contohnya di sini juga ada anak-anak, di buku juga ada. Contohnya menyanyi burung kutilang, ya. Coba kita gerakkan, kita nyanyi burung kutilang, kita gerakkan. Di pucuk pohon cempaka bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Tandanya suka dia berseru lili. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya memantau langit biru. Tandanya juga dia berseru lili. Begitu ya anak-anak. Kalian nanti belajar seperti itu, gerakkan tangan, gerakkan kaki, gerakkan kepala. Nah, nanti di video supaya apa? Supaya Bunda tahu lagunya. Kalau mungkin anak-anak lagunya lebih hebat ya, Bunda suaranya tidak bagus ya, seperti itu tadi nyanyinya lagu Jepaka. Coba dengarkan di video, mungkin ada anak-anak kalau misalkan cari video yang lagunya burung kutilang. Demikian anak-anak, jadi tugasnya nanti apa?
mengerjakan matematika yang ada di buku matematika itu perbandingan, tentang perbandingan ya. Kemudian membaca perubahan cuaca. Kalian juga membuat rangkuman ya, membuat rangkuman tentang perubahan cuaca dan akibatnya apa, dampaknya apa. Kemudian yang ketiga, menyanyi lagu Burung Kutilang bersama gerakannya. Yang bagus ya anak-anak, jangan seperti Bu Endah tadi, salah-salah karena apa? Bu Endah lupa ya. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa untuk supaya nanti belajar kita atau tugas-tugas kita bisa kita laksanakan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi.